270 hari atau 9 bulan waktu dia hamil. Periode kritisnya kapan kan? 2 tahun kemudian, 366 tahun pertama, 365 tahun kedua. Kalau di total 1000 dia gampangin, padahal hanya 19 hari dimudahkan. Apa saja? Baiknya kalau dia gagal di intervensi di tahun pertama atau dia harus di intervensi baik, tahun kedua lah mulai breastfeeding, buang ASI, nyusuin, bonding, lalu kemudian vaksinasi dan pertumbuhannya diawasi. Sampai tahun kedua, perkembangan otak. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena otak adalah organ yang terus berkembang mulai dari lahir sampai 2 tahun dia beroptimal. Hanya 50% yang diselesaikan saat dia lahir. Masih ada periode 2-3 tahun untuk menyempurnakan perkembangan otak. Jadi, itulah critical period. Kalau makannya salah, kalau intervensinya salah, dia jadi salah. Ya. Slide, ini habis slide. Nah, ini yang penting. Waktu 1000 hari pertama, ini ada yang nggak beres tentang barang tombol gitu. Di sebelah kanan nggak jalan mas, di sebelah kiri, sebelah ketik lagi nanti. Operatornya tolong. Baik. Ini Pak, ibu-ibu ini adalah paling gampang. Kalau kita nutrisinya salah, apa yang terjadi dampak gizi buruk yang kita alami atau bayi alami dari saat dalam kandungan sampai nantinya. Sekarang mati dua-duanya Pak. Ya, kalau kita lihat ini, apa yang terjadi pada perkembangan otak yang salah kalau gizi buruk? Kita nggak dapat supply, di mana nutrisi yang terpenting sebenarnya protein saat pertama. Nanti di belakang, bayangkan kemampuan berpikir, kemampuan edukasional yang terganggu. Kira-kira kita punya daya saing nggak buat nantinya ke depan dengan anak-anak yang tingkat kemampuan otak berkurang? Lalu kemudian gimana pengaruhnya dengan komposisi tubuh atau imunitas? Nanti keluarnya bolak-balik sakit-sakitan karena intervensi yang salah atau dia tidak cukup nutrisi untuk membentuk sistem imun. Yang terbaik adalah ASI. Suplementasi yang salah ini akan menyebabkan nanti bayinya besar. Terkait dengan siapa yang mau mempekerjakan dengan orang yang bolak-balik sakit, responnya terkait. Itu jangka panjang. Kemudian nanti terkait dengan saya menyinggung metabolisme. Metabolisme ini tidak hanya mengatur sistem kerja tubuh, tapi kalau dia terkena pankreas atau afeksi, jadilah kita kenal dengan diabetes. Kalau dia terjadi di usia muda atau juvenile diabetes, kita muncul dengan penyakit lain, obesitas, penyakit jantung. Bagaimana dengan ginjal? Kalau ada masalah dengan ginjalnya, orang akan mengalami hipertensi yang awal, dengan resiko sadar kardiovaskular. Dengan slide awal ini saya ingin membawa teman-teman bagaimana pentingnya 1000 hari kehidupan pertama. Mulainya adalah kamu punya pilihan, kehamilan harus dipersiapkan. Yang dipersiapkan adalah kita mempersiapkan orang sebelum hamil untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Waktu dia hamil, dia mendapatkan nutrisi yang sudah baik. Baru kemudian nanti dia anaknya lahir juga mendapatkan dari ibunya nasi dengan vitamin yang lainnya dan suplementasi lain tambahan vitamin nasi. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan ke masyarakat luas bahwa sekarang tren bahwa lahir dari gede-gede, kecil-kecil lagi jadi dua, itu sudah benar. Kita melahirkan bayi dengan berat badan yang masuk dengan gizi yang baik. Lalu kemudian bagaimana melakukan kemudian nutrisi setelah lahir, pilihan dan tempat yang terbaik nutrisi dan setelah bulan diberikan makanan dengan nutrisi. Saya rasa itu slide terakhir saya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan untuk Dr. Ali Sungkar. Jadi Dr. Ali Sungkar mengawali paparannya dengan mengajak Bapak Ibu, teman-teman wartawan, para blogger ya. Bapak Ibu sekalian memang memiliki fungsi dan peran strategis. Tadi disampaikan majalah Time, majalah Newsweek itu adalah trendsetter media di sejak tahun 70-an. Mereka aja menyuguhkan cover story mengenai gizi, mengenai nutrisi.
Jadi memang tujuan media kita sama-sama tahu kan memberi informasi ya, memberi motivasi, memberi edukasi kepada masyarakat ya. Jadi mari kita awali hari ini dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang diperlukan bagi para orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua kita mengasuh dan membesarkan anak kita ada 3 hal penting kan. Pertama adalah nutrisi atau gizi ya, supaya anak-anak kita sehat. Yang kedua tentu stimulasi, di mana di hari ini kita akan saksikan kepada masyarakat Yogyakarta stimulasi untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah tentu kasih sayang. Hari ini kita bahas hadis ketiga-tiganya itu dalam acara media gathering pada hari ini ya. Jadi dengan harapan Bapak Ibu semakin kaya dengan pengetahuan tentang hal itu dan berkenan untuk sharing dengan masyarakat. Terima kasih Dr. Ali. Dr. Ali ini adalah abang Jakarta ya, tahun 90-an ya. Jadi berkat nutrisinya maka sampai sekarang hampir tidak berubah ya. Seperti saya kenal aja tahun 90 ya. Terima kasih Dr. Ali. Berikutnya saya mempersilahkan kepada Dr. Stella Evangeline Bella. Beliau adalah seorang ahli gizi ya. Beliau akan memaparkan kepada kita bagaimana peranan nutrisi dalam membuat anak-anak dan keluarga kita tetap sehat. Saya persilahkan Dr. Evangeline. Baik, terima kasih Raka. Silakan. Tadi sudah lengkap ya dari Dr. Ali. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan, di sini saya hanya melengkapi. Setelah anak itu lahir, saya hanya 1 slide ya. Jadi pastikan perlindungan bagi si kecil agar dia berani bereksplorasi. Jadi di sini yang paling penting adalah nutrisinya. Nah, nutrisi sudah diberikan, juga harus ada perlindungan supaya nutrisi ini bisa digunakan. Ya, oleh karena itu tipsnya adalah nutrisi untuk kesehatan saluran cerna, cukup serat, lalu ada probiotiknya, juga ada vitamin A, C, E, ini adalah antioksidan, juga selenium dan zinc. Jadi penting adalah juga menjaga kesehatan saluran cerna sehingga nutrisi yang diberikan dapat diserap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau yang diberikan juga kurang, pertumbuhan dan perkembangannya pasti juga terhambat. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa 80% daya tahan tubuh kita itu tergantung dari sistem saluran cerna. Kalau saluran cernanya jelek, tidak dapat menyerap dengan baik nutrisinya, tentu kesehatannya tidak akan sempurna. Oke, baik. Saya hanya memberikan. Terima kasih Dok. Jadi Dr. Evangeline mengingatkan kita semua pentingnya kesehatan saluran cerna, begitu ya. Jadi kita sama-sama tahu ada 2 hal yang penting dalam tubuh kita. Tolong saya dikoreksi atau ditambahi. Selain otak juga Nutrisi. lambung, ya, di mana di lambung lah tubuh kita menyerap nutrisi yang diberikan atau yang dimasukkan dalam tubuh kita. Kira-kira nutrisi apa saja Dok untuk anak-anak kita yang mana penting, yang penting dan kurang penting? Semuanya penting. Semua penting. Iya. Harus mengandung yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Yang itu sudah ada di semua makanan. Baik, baik. Sangat menarik ya. Mungkin dari dokter sebelum kita ke ahli psikologi, kita bahas sedikit dengan Dr. Ali Sultan. Kira-kira tips-tips untuk memastikan agar anak-anak kita memperoleh asupan nutrisi yang dikatakan Dr. Evangeline tadi lengkap. Itu ada tips-tips nggak Dok?
Baik, Mbak Brata. Kameranya. Kuncinya Kamu, sebenarnya Mbak, tenang, kita harus pencetnya. mempersiapkan kehamilan. Sebelum saya melahirkan bayi dengan kualitas yang baik, jadi harapannya kalau bisa Tapi gelap anak ya? yang dilahirkan Iya. ini sudah modal. Mari kita Harus melahirkan dekat orang. sama fotonya. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kalau orang mengatakan kita mulai saat Otomatis. hamil, saya mungkin akan mengajak mulainya mesti dari Jelas itu persiapan prahamil. kecil pencetnya. Jadi ibu kalau mau hamil, dia harus Gerak, akur. Jadi gerak kalau lambat. ibunya lahir dengan berat badan rendah, hamil dengan berat badan rendah pula atau stunting atau pendek gitu ya, bukan karena turunan tapi karena kurang gizi, kita bisa mempersiapkan. Kameramu gerak terus. Bisa menduga nih bayi Diam udah gitu akan kan kecil ya. lahir. Sehingga orang suka mengatakan, udah makanan nanti waktu hamil aja. Sebenarnya waktu hamil dia makan Itu ya nggak kelihatan lambat. orangnya, Salah. mau begitu itu berdiri. Konsepnya ibu hamil dipersiapkan. Lalu kita mau bangun rumahnya mempersiapkan gambarnya dulu. Udah kamu tahu, tidak apa baru kita bangun. Pegangnya ini jangan pun bergerak-gerak. sama. Hamilan kalau dulu dipersiapkan dulu gizinya ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien tadi protein, karbohidrat, lemak, lalu ada vitamin dan mineral. Intinya sebelum hamil dia cukup. Ada penyakit yang timbul, misalnya defisiensi sederhana, defisiensi folat. Kita punya risk tinggi untuk defisiensi besi dan folat. Kalau nanti kejadian adanya tidak menutup tabung salah karena ibunya sebelumnya defisiensi folat, kejadian itu meningkat pada ibu yang dengan defisiensi folat. Artinya lahir bayi dengan tidak punya tempurung kepala atau tabung salah itu tidak menutup. Kejadiannya selesai pembentukan ini dalam 28 hari setelah konsepsi. Jadi kita menjadi hamil iya, tapi tidak punya kualitas anak yang baik. Betul. Jadi kata kuncinya 1000 hari. 1000 hari itu adalah 270 hari pada saat kehamilan plus 2 tahun 365 hari kali 2, jadi total 1000. Luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Lia Mawarsari Budiman, Master of Science Clinical Psychologist. Saya persilahkan Ibu Lia melengkapi persembahan nutrisi dengan stimulasi dan kasih sayang. Saya persilahkan. Selamat siang teman-teman media. Tadi Dr. Ali dan Dr. Stella telah memaparkan dengan jelas pentingnya nutrisi untuk perkembangan manusia. Kira-kira apa lagi ya yang diperlukan si kecil untuk dapat berkembang dengan lebih baik lagi? Cinta dan kasih sayang orang tua. Kenapa cinta dan kasih sayang orang tua sangat penting? Karena anak yang mendapatkan cinta dan kasih orang tuanya akan lebih dapat membangun kelekatan emosi, dan kelekatan emosi ini sangat berdampak terhadap perkembangan, kesehatan, serta perkembangan psiko-emosi anak. Jadi anak yang memiliki kelekatan sangat baik dengan orang tuanya nantinya akan lebih berani mengeksplorasi, berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi cinta kasih itu sangat penting. Halo, slide-nya. Apa sih yang dimaksud dengan cinta sejati itu? Boleh pindah slide-nya? Cinta sejati itu dengan kelengkapan yang dimiliki orang tua dan si kecil akan membuat anak itu menjadi lebih gembira, menjadi lebih sehat, dan seperti saya paparkan sebelumnya, menjadi lebih mau mencoba hal-hal yang baru, mengeksplorasi lingkungannya. Bisa tidak? Tapi cinta yang sejati itu harus juga diberikan dengan bijaksana. Yang dimaksud di sini apa ya bijaksana itu? Apakah kita memberikan semua yang si kecil mau? Atau kita harus memilih-milih apa ya yang positif untuk si kecil diberikan, dan hal yang memang kurang positif mungkin kita kadang-kadang harus bilang maaf ya nak, atau bilang tidak. Jadi yang cinta sejati dan bijaksana
aman untuk si kecil. Jadi berikanlah banyak kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru, tapi pada saat yang bersamaan kita memastikan pada waktu si kecil melakukan eksplorasi, kita memberikan stimulasi, si kecil akan aman. Dan ini sangat penting. Jadi kalau boleh saya kesimpulan, selain daripada nutrisi itu yang sangat penting, cinta kasih dan sayang orang tua serta memberikan stimulasi yang tepat akan membantu dan sangat penting untuk perkembangan si kecil. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, hari ini kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Banyak yang mengajak anak-anaknya ya, luar biasa ya di hari Sabtu ini ya. Dan mau Excel Nutri Plus mempersembahkan acara hari ini tidak di semua kota. Selain Jogja, hanya Semarang, Medan, Makassar, dan Jakarta. Jadi ini satu bentuk perhatian yang sangat besar kepada warga Kota Yogyakarta. Dan mudah-mudahan dengan acara hari ini semakin lengkaplah pengetahuan para orang tua di Jogja terhadap semua aspek nutrisi, kasih sayang, stimulasi ya. Apalagi hari ini kita mempersembahkan arena pameran sebesar hampir 600 meter persegi ya di atrium, di mana para orang tua bisa mengajak anak-anaknya langsung mendapat stimulasi-stimulasi yang diperlukan, yang sudah terukur, yang sudah dipersiapkan oleh tim dari Nestle dan Go Excel Nutri Plus. Rasanya kita belum lengkap kalau kita belum melihat dan mendengar sebuah testimoni. Saya ingin panggilkan yang tadi sudah menyapa Bapak Ibu sekalian, Mbak Syahnas ini. Mbak Syahnas ini seorang presenter ya, yang punya putra putri juga ya. Gak jago bikin anak lagu saya. Ya, oke. Nah, Mbak Syahnas ini sudah 9 tahun ya, mendampingi Nestle dan Go dalam mengelola dan mengembangkan Denko Parenting Center. Iya. Apa aja yang Mbak Syahnas pelajari selama 9 tahun ini? Baik Pak Brata, Jangan bilang nggak belajar apa-apa ya. Saya belajar banyak. Baik, sekali lagi saya mau menyapa para bunda yang ada di sini. Betul kan kalau saya salah? Dulu waktu kita menikah, kita nggak pernah sekolah menjadi seorang ibu yang hebat seperti apa. Betul atau enggak? Yang penting cinta, dilamar, orang tua oke, ayolah nikah, gitu ya. Jadi pertemuan perjodohan saya dengan Denkau Parenting Center itu terjadi 9 tahun yang lalu. Untungnya waktu anak saya botot habis lahir. Jadi benar-benar Denkau peminat saya mengatakan ingin belajar, mau banget. Dan anak saya sekarang sudah 9 tahun dan saya masih ada di sini. Hasilnya adalah luar biasa. Kenapa luar biasa? Seperti yang saya katakan, pertemuan saya dengan nutritionist, pertemuan saya dengan orang-orang hebat seperti Dr. Ali, kemudian juga dengan semua psikolog-psikolog di Indonesia, membuat saya paham ternyata saya banyak salahnya menjadi seorang ibu untuk 2 anak yang sebelumnya. Akan tetapi dengan ilmu-ilmu yang diberikan, bagaimana memberikan stimulasi, bagaimana memberikan gizi yang baik, hasilnya sekarang yang terjadi. Walaupun belum banyak modal, anak saya belum pada kawin ya. Jadi selama ini sudah berapa SKS ini? Udah S3 saya, S3. 9 tahun udah S3, udah dikit lagi profesor. Tapi kebahagiaan saya adalah yang ingin saya mau bagi. Anak saya yang pertama sekarang sudah jadi timnas softball. Ya, dia anak perempuan yang bilang. Nomor 1. Jadi namanya Christine, dia anak yang outdoor sekali dan ini adalah anak yang betul-betul laboratoriumnya Denkau. Jadi dari kecil distimulasi bagaimana cara menstimulasinya, kemudian bagaimana dia terpapar dengan alam, bagaimana dia menjadi petualang cilik, itu luar biasa.
Jadi hasilnya saya lihat sekarang dia umurnya 13 tahun saat ini dan dia sudah masuk ke timnas softball Indonesia. Yang kedua, walaupun bapaknya sama, ayahnya sama, hasilnya beda, gitu ya. Yang kedua seniman sekali Pak, gitu loh. Jadi timnas apa yang benar? Yang kedua dia pandai melukis dan dia bermusik seperti gila, gitu loh. Dan dia sangat tidak suka makan hari karena menurut dia itu akan merusak kecantikan, menurut dia, gitu ya. Jadi dia bilang saya akan, dan saya belajar dari Denkau Parenting Center bahwa setiap anak istimewa. Bagaimana kita menstimulasinya akan membuat dia memiliki potensi yang keluar menjadi sesuatu yang membanggakan dan dia mempunyai kebanggaan dengan kemampuan sendiri. Dan itu ilmunya saya dapat dari Denkau Parenting Center dan ibu-ibu dan bapak-bapak hebat ini. Dan yang ketiga, ini adalah betul-betul lab terakhirnya Denkau. Yang kedua Charlotte, yang ketiga adalah Mika. She's very genius. Ini anak yang umur 3 tahun udah bisa baca. Umur 5 tahun dia udah SD. Dan sekarang dia kelas 5 umurnya mau 9, gitu ya. Jadi ini adalah anak-anak yang buat saya hasil laboratorium dari Denkau Parenting Center. Saya memberikan nutrisi yang baik, saya memberikan stimulasi yang baik, dan saya menepati janji bahwa rumah yang penuh dengan cinta itu akan menghangatkan dan membuat mereka yakin bahwa mereka cukup hangat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena apa? Karena bapaknya satu. Jadi Nestle Denkau ini Mbak Syahnas sudah betul-betul. Anda ketawa dulu dong, saya melawak terakhir. Saya kalau Anda tahu nggak saya melawak? Iya. Saya kalau ketawa tuh ngomong. Oh iya. Apa Bapak? Berarti kesimpulannya Ya, Nestle Denkau itu betul-betul sudah mempersembahkan sesuatu yang turut mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat. Betul. Jadi kami itu punya para bunda yang di sini mungkin sudah mendapat press release bahwa ada @Denkau Center, dan saya terhubung dengan teman-teman para bunda se-Indonesia yang 9 tahun memang tergabung dalam Denkau Parenting Center. Saya hanya mewakili beberapa teman-teman yang mempunyai cerita yang sama, bahwa anak-anak suka nih Pak Greta. Waktu kemarin saya pergi ke sebuah kota, kemudian sama seperti ini, anaknya masih digendong dan menyusui gitu ya. Terus kemudian saya ketemu lagi, dia mengatakan, tahu nggak ilmunya sudah pakai anak saya sekarang jadi ini. Jadi memang itu adalah testimoni kami semua bunda. Saya hanya mewakili mereka. Jadi buat saya Denkau puluhan tahun ada di Indonesia menemani para bunda, bukan hanya memberikan gizi yang terbaik, tetapi memang memberikan ilmu, dan itu adalah memang komitmennya Denkau Parenting Center. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Pak, satu pertanyaan boleh? Supaya anak-anak kita tahu bahwa kita itu orang tua betul-betul cinta. Itu Saya Pak Grata mau nanya gini, supaya anak kita tahu siapa bapaknya, yang tahu siapa bapaknya cuma ibunya Pak Grata. Apa? Jadi supaya anak-anak kita tahu dan yakin bahwa mereka, orang tua mereka itu cinta betul. Tahu dan yakin? Iya. Caranya nunjukinnya gitu. Saya? Iya. Jangan pelit untuk memeluk dan mencium mereka, karena itu yang namanya the power of touch. Jangan pernah pelit untuk memuji, kamu hebat, kamu istimewa, kamu luar biasa. Ilmu yang lain, jangan pernah membanding-bandingkan anak kita. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan dirinya sendiri. Maksudnya, sebulan yang lalu kamu belum bisa ini, ternyata sekarang kamu udah bisa hebat gitu. Jangan pernah membandingkan antara saudara, karena itu akan sakit hati sampai tua, akhirnya mati. Jangan pernah membandingkan dengan anak tetangga. Sudahlah ya, ini keluarga masing-masing, gak usah dibandingin rumput tetangga lebih hijau. Kalau mau tahu rumput tetangga lebih hijau gimana caranya, tinggal aja di rumah tetangga. Jadi salah satu caranya sering-sering memeluk dan cium. Mencium dan memuji. Nah, kalau dengan suami apa? Kalau memeluk mencium tadi sudah dengan anak. Kalau dengan
sebabnya? Pak Brata jangan mancing-mancing kepanjangan nanti. Pak Brata terima kasih banyak. Kita tepuk Terima tangan kasih. Mas. Ya, rasanya belum lengkap ya sebelum kita bertanya jawab ya. Yang punya kawin di acara hari ini, Mas Risa Nopalas. Tolong diceritakan Mas Risa, apa sih maksud dan tujuan Mas Risa bikin acara ini ya? Dan hanya Jogja, Semarang, Manado, ya, Makassar dan lain-lain di Jakarta. Silakan Mas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya Mbak Sanas, kita udah sama-sama ya Mbak dari tahun 2000, saya 2006 gabung di Denkau, keliling-keliling sama Mbak Sanas sampai sekarang ya Mbak, kita gak bosan untuk ketemu sama para orang tua dan para ayah, para bunda di seluruh Indonesia. Seperti tadi dijelaskan bahwa Desa Denkau percaya bahwa untuk tumbuh kembang anak optimal diperlukan dua hal. Pertama adalah stimulasi dan yang juga kedua adalah nutrisi. Oleh sebab itu, Desa Denkau tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi kami juga mendirikan namanya Denkau Parenting Center, di mana para orang tua bisa sharing pengalaman dengan para orang tua maupun para expert bagaimana untuk pola asuh yang terbaik bagi si kecil. Untuk inovasi, di tahun 2015, Denkau merupakan merek susu terkenal di Indonesia yang sudah hadir di Indonesia 90 tahun namanya. Dan tentunya walaupun lama belum tentu tidak berinovasi ya. Jadi kami terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik untuk mendampingi tumbuh kembang anak Indonesia. Di tahun ini kami meluncurkan Excel Nutri Plus, yaitu untuk Denkau 1+, 3+, dan 5+, itu rangkaian susu pertumbuhan untuk anak usia 1 sampai dengan 12 tahun. Oke. Apa itu Excel Nutri Plus? Jadi Excel Nutri Plus merupakan inovasi terbaru dari Desa Denkau yang didukung oleh Nestle Research Center dari Switzerland. Excel Nutri Plus adalah memiliki 3 komponen utama. Pertama adalah nutrisi untuk membantu kesehatan saluran cerna. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stella bahwa 80% daya tahan tubuh ada di saluran cerna. Jadi oleh sebab itu dalam Desa Denkau mengandung namanya probiotik Lactobacillus rhamnosus dan juga ada pangan inulin dan juga vitamin A, vitamin C, vitamin E dan singkat cerita untuk membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Selain itu ada juga nutrisi untuk membantu proses belajar si kecil. Ada ikan sebagai sumber DHA, kemudian LA dan ALA, dan juga untuk nutrisi untuk pertumbuhan fisiknya, yaitu ada makro dan mikronutrien, yaitu tinggi protein dan tinggi kalsium. Di sini semua nutrisi tersebut ada dalam satu gelas Denkau. Dan mudah-mudahan dari inovasi terbaru ini bisa terus mendukung tumbuh kembang anak-anak di Indonesia supaya lebih baik lagi ke depannya untuk masa depannya. Dan ini di tahun 2015 sesuai dengan kita memiliki campaign terbaru, yaitu tadi yang disebutkan oleh Mbak Lia tentang cinta sejati. Di sini mungkin saya yakin